Udah saya turun tuh, saya masuk gang, saya 2 langkah masuk gang langsung ditegrep Oh, sama sama oknum. oknum. Ada sekitar enam orang. Nah di pas saya masuk mobil udah ada Budi, Oke. yang ini saya kan Di di dalam dalam mobil. mobil. Saya bilang, wah lu jahat Bud, tega lu Bud tuh sama gue ya gitu, gak nyangka gue, saya bilang gitu kan. Ah udah lo men, udah gitu kan. Udah gimana Bud, kan lu, gue salah apa sama lo Bud, bilang gitu kan. Gue salah apa, gue pernah nyakitin apa sama lo? Gue bilang, ada nggak yang pernah gue makan duit lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya. Yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, saya sudah kehadiran seorang narasumber. Yang katanya narasumber kita ini pernah mengalami di penjara ya, karena dicepu. Seperti apa kebenaran ceritanya, langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang. Bang Aden. Ya, Bang Aden dari mana Bang Aden? Dari Sarjo, Manggarai. Saharjo. Wah, tempat saya itu. Dulu saya sering ke Saharjo juga tuh. Saya dulu lama 12 tahun saya di Cikoko. Iya, dari tahun 2002. Ya lulus sekolah 2002 sampai 2012 sampai 2013 lama. Jadi kalau mainnya lewat Sarjo Iki Sianipar ya. di ya Vicky Sianipar situ. Oke, Bang Aden ini ex narapidana ya, lebih tepatnya itu kasusnya dulu kasus apa Bang? Narkoba. Narkoba ya. Itu bisa seperti itu atau kok bisa masuk sel itu, seperti apa sih kisahnya itu Bang? Karena dijebak sama teman kantor. Dijebak sama teman Ya, teman kantor. kantor yang sudah dipecat. Oh oke. Kayaknya enak langsung cerita aja kali ya Bang. Ya udah langsung aja Bang. Sebenarnya pertama saya cerita, saya bekerja di tahun 2008 di perusahaan bergerak di bidang minyak dan gas. Saya kerja karena posisi waktu itu kan saya udah nganggur dari pas lulus, saya udah mulai nganggur dari pas di kapal itu. Saya kerja pernah nganggur, akhirnya saya dapat referensi dari RT RW karena itu masih satu wilayah. Akhirnya RW minta jatah karyawan, saya lah ditawarin. Saya kerja 2 orang sama teman saya satpam. Saya kerja sudah selang berapa minggu, bertemu sama si Budi. Oke. Jadi saya dulu kerja, saya masuk selang seminggu Budi masuk. Nah saya kerja tuan, udah akrab sama Budi sampai dia sering main ke rumah saya. Saya perkenalkan sama orang-orang rumah, bahkan dia juga suka pinjam motor saya karena motor dia kan motor lama. Nah, karena dia kan kurir IT. Jadi kalau dia mau belanja spare part komputer kan butuh kendaraan, pinjam sama saya karena saya kan memang stay di kantor aja. Nah, udah itu selang ini Budi ternyata dia pemakai putau. Nah, saya sering nasihatin dia tuh ya untuk stop putau karena banyak teman-teman gue udah jadi korbannya yang mati di gang, mati di kamar mandi. Saya bilang gitu kan, mending pakai yang lain aja, yang kagak ada efeknya hari itu. Ya udah selesai. Kalau putau kan ada efeknya jangka panjang. Udah tuh segitu, akhirnya dia beralih lah ke ganja. Ganja udah saya, karena di rumah peredaran ganja cukup lumayan banyak ya. Sampai dia minta main ke rumah, saya perkenalin sama teman-teman saya di rumah, nongkrong sama teman kan. Nah, bahkan dia suka beli gitu karena udah kenal kan, udah beli. Nah,
kebetulan saya udah bilang pokoknya gue minta sama lo di kantor jangan pernah lo make gitu, apalagi lo bawa-bawa gitu, dan itu gue agak mau, jangan sampai lo ngembet ke gue gitu kan. Enggak, tenang aja men, tenang. Nah kebetulan mungkin apesnya dia kali ya, dia make itu di kantor pakai ganja itu. Karena kan baunya kan ini kalau ganja kan aslinya kan nyebar khas banget ya. Nyebar. Nah pas saya di lantai 2 itu kepala divisi keluar. Jadi kan setiap lantai itu kan ada dak buat kita nyantai, ngerokok, ngopi. Keluar dia ngendus bau-bau ganja kan. Siapa ngeganja tuh di atas gitu kan. Man, siapa ngajak tuh di atas? Nah, saya refleks, saya bilang Budi Pak, saya bilang gitu kan. Budi nekat banget tuh orang gitu kan, nggak tahu nih kantor apa gitu kan. Udah mungkin besoknya dia panggil langsung dikat deh kan. Entah dia dapat omongan mungkin saya yang ngadu atau gimana, tapi setelah dia dipecat setiap bulan kan saya suka ngumpul di kantor, kumpul patung-patungan, beli apa bakar-bakaran, bakar ayam. Setelah itu setiap bulan, setiap habis gajian, kalau gajian itu jatuh di malam libur seperti malam Sabtu, misalnya gajian Jumat nih, Sabtunya tuh udah nggak pulang lagi kantor. Kita udah tuh apa belanja itu peralatan buat malam itu begadang kan, main kartu. Itu Budi setelah dia dipecat itu masih tetap hadir, selalu nggak pernah absen, masih selalu hadir. Nah setelah itu sudah lama saya udah ada rencana untuk menikah. Nah udah tuh saya udah mulai saya jauhin tuh Budi untuk ke rumah saya pun udah saya larang, ya kan. Saya suruh, udah saya teman-teman saya juga udah saya infoin kalau Budi datang beli jangan kasih tanpa izin gue gitu kan. Oh iya gitu, udah tuh. Nah lama dia datang ke kantor siang tuh, kantor sama ternyata yang sama dia yang bawa itu oknum. Saya pikir bukan oknum karena perawakannya nggak terlihat kayak oknum ya. kurus jangkis banget lah, gigi agak mancung di depan kan. Saya dikenalin nih yes gue gitu kan, saya kenalin untuk saya ngobrol men, gue minta tolong lo men gitu kan. Gue mau ada acara sekarang, gue mau begadang di rumah sakit, bokap gue dirawat, ya kan, minta tolong gue ambilin bahan dong gitu kata dia. Saya bilang oh enggak Bud, saya bilang gitu kan, sorry Bud, gue mau nikah Bud, ya kan, gue udah mau nikah, semua udah gue panjer-panjerin dari mulai gedung rias semua udah gue panjerin, bahkan mungkin inian gue udah selesai, mungkin beberapa lagi nih undangan gue. Tolongin men untuk kali ini aja men, enggak kalau enggak men, kan. Udah tuh saya tinggal kan, dia ngobrol tuh sama teman-teman kantor lain, dia ngobrol. Nah sore saya pulang aja, udah enggak saya ini yang si Budi teman saya ini kan, saya pulang saya ke rumah, saya mandi selesai. Nah, saya nyambangin ke rumah calon istri saya kan, karena kan istri kan perantau kan. Jadi dia di situ ngekos dan orang tuanya udah datang, ibunya, karena dia bapaknya udah meninggal. Nah, saya main ke sana ngobrolin masalah ini kan, masalah pernikahan ini kan, apa yang kurang kan. Tiba-tiba telepon masuk dari si Budi. Nah, si Budi ini tuh, man, lo di mana? Gue di rumah calon istri gue. Kenapa? Nih gue ada di depan rumah lo nih, yang tukang bubur. Lo ngapain? Bilang gitu kan. Tolongin kali ini aja men gitu kan. Kan gue bilang gue kagak, ya kan. Tolongin men, kok enggak kabarin ke teman lo deh gitu kan. Lo infoin gitu ke teman lo. Gue bilang gitu. Ya udah, tunggu deh bentar deh gitu kan. Udah tuh saya hubungin tuh ke teman saya ini nih, namanya Uler. Iya Ler gitu. Kenapa ini gitu? Ini ada teman gue nih si Budi minta tolong Ler, bisa Ler? Ya udah bisa gitu kan. Ya udah, Budi di mana nih? Di depan dekat rumah gue tukang bubur gitu kan. Nama itu bubur gondrong. Karena bubur gondrong emang
yang jualannya gondrong kan. Ya. Ya udah ke situ tuh ular kan. Ternyata yang dibeli sama Budi itu jenis yang mau dibeli sama dia kan sabu. Gak lama udah serang ini, terus si Budi nelfon lagi, men mana temen lo nih gitu kan. Nah, ternyata si ular nggak ada. Nah si ular nyuruh teman saya ngebalikin uangnya si Budi ini ke saya. Nah, gitu. Ini dari ular katanya nggak ada gitu kan, barangnya kagak ada. Ya udah, saya bilang, Bud nggak ada Bud ya kan, barang ini gue mau balikin duit lo masih di mana, masih kang bubur, masih kang bubur. Udah santai nih kang bubur uangnya kan. Bud ya kan, ya men nggak ada lagi apa men, nggak ada Bud ya kan. Gue kalau gituan gue angkat tangan Bud ya kan. Karena gue masih buta gituan kan. Kalau ijo gue tahu karena teman gue sendiri ya kan yang jual. Ya, kalau putih gue kagak ini gue tuh udah ngobrol tuh sama temennya. Ya, sama temennya gimana nih gitu kan, berembuk lah. Ya udah beli aja hijau gitu, belilah nih hijau. Beli hijau. Ya udah gue temenin ya, gue anterin ya gitu. Ya udah saya anterin tuh, saya minta diboncengin sama si Budi kan, pakai motor si Budi. Ke teman saya nih beli, orang itu samperin aja gitu. Sama lu udah situ gue sini gitu kan. Udah datang lah Budi sana tuh, ngasih, jangan lupa ya kasih uang rokoknya. Ya kan 20.000, berapa men? 20.000 berapa kan gak enak kalau lo main beli-beli gitu aja. Udah tuh udah anterin mah tuh Budi kan. Nggak lama selang setengah jam datang yang belinya itu kan. Nih bahannya gitu kan. Ya udah tuh kasih teman gue gitu kan. Nih gitu kan, kasih tuh masih Budi dicantelin di ituan motor. Ya cantelan motor itu ya. Cantelan motor. Itu beli kalau nggak salah 150. Beli mungkin segaris kali ya gitu. Taruh di motor, ya udah gitu. Ke tukang bubur lagi. Nah, ke tukang bubur itu lagi udah tuh kasih tuh bebannya temen lo gitu kan. Gue balik anterin gue pulang gitu kan. Entar dulu men, anterin gue pulang, gak enak gue sama calon istri gue gitu kan. Dia telepon gue mulu kan. Nah gitu ya udah anterin tuh. Saya dianterin lagi. Sampai sebelum masuk gang saya turun Bud, kunciin aja Bud. Gitu kan, nggak apa-apa tuh gang rumah gua gitu kan. Gua mau ke rumah abang gua gitu kan. Udah saya turun, saya masuk gang. Saya 2 langkah masuk gang langsung ditegrep. Sama oknum. Ada sekitar 6 orang. Nah, jadi awalnya pas masuk nih ada motor begini kan. Saya emang biasa kalau di desa kan ada ada markas polisi militer kan. Kalau malam kan suka ada yang habis mabuk gimana kan, suka begitu gaya-gaya bawa motor ya kan. Jadi saya anggapnya biasa aja kan. Nah saya turun, saya ditegrep kan, ikut gue lu gitu, apaan lu nggak bener nih saya bilang nih, wah dijebak gue nih sama teman gue nih ya kan. Udah lu jangan banyak ngomong, ikut nggak ke mana gitu kan. Lu diam gitu kan. Gitu gue pesta badan lo sini gitu kan. Ya udah tunggu saya angkat, saya geledah dulu badan saya kan. Saya geledah nggak ada, udah saya angkat tangan ya kan, nggak ada kan. Ya udah lo ikut, nggak bisa ikut, gimana lo mau ikut, gue kagak ada barang bukti. Udah saya diangkat, digotong. Ada adik saya kecil lewat kan, namanya saya sebutin Jackie, nama Jackie sekarang udah almarhum kan. Jack ya kan, ke rumah Jack bilang ditangkap nih gitu. Saya bilang gitu kan, cepet kabarin gitu kan. Gitu kan, udah tuh saya dibawa. Ternyata saya nggak langsung dibawa, saya dibawa ke STIM Muhammadiyah yang di Minangkabau. Di parkirannya. Nah, di situ saya di inilah kan, di mana barang lu bandar gede dari mana? Dan saya dandan aja karena kan biasa ngobrol sama teman abang saya kan, saya manggil dandan aja. Gimana dan kan saya pekerja gitu kan. Saya bukan pedagang bukan bandar. Saya bukan bandar, dan saya juga pemakai yang sekedar nyicipin, bukan yang pasif gitu kan. Saya bilang itu udah lu bayar, iya. Kalau nggak percaya ayo ke rumah gitu kan. Abang saya juga sama kayak komandan buser juga, saya bilang gitu kan. Abang saya juga buser, ayo ke rumah gitu kan. Geledah rumah saya. Nggak mau.
Kalau sesuai SOP kan harusnya kan kita dibawa dong, Ya. dibawa dong digeledah rumah kita kan. Kalau memang apalagi dia dapat infonya kalau saya bandar besar, ya kan nggak mau langsung langsung dimasukin ke mobil saya. Nah di pas saya masuk mobil udah ada Budi. Oke. Yang ini saya kan Di di dalam dalam mobil. mobil. Padahal kan setahu saya kan dia ada di motor, saya habis nurunin saya kan. Ya kan, tiba-tiba kan udah ada Budi di dalam mobil. Ya kan, kapan nyampainya kan? Saya bilang, wah lu jahat Bud, tega lu butuh sama gue ya, gitu gak nyangka gue, saya bilang gitu kan. Ah udah lo men, udah gitu kan. Udah gimana Bud, kan lu, gue salah apa sama lo Bud? Bilang gitu kan, gue salah apa? Gue pernah nyakitin apa sama lo? Gue bilang, ada nggak yang pernah gue makan duit lo? Saya bilang gitu kan, malah kalau bahkan lo beli aja di tempat gue selalu dilebihin karena lo temen gue. Saya bilang itu karena nggak enak ngelihat gue, mandang gue, lo selalu dilebihin. Minimal lo beli 50.000 5 empel kan, lo dikasihnya 6 karena lo kasih 7. Saya bilang gitu kan. Udah dan saya di mobil saya mohon tuh, dan saya mau nikah dan tolong banget dan gimana caranya dan saya mau nikah, saya bilang gitu kan. Udah lo nikah aja di dalam gitu kan, jangan gitu dan gitu kan, tolonglah dan kita sama-sama keluarga polisi dan tolonglah dan kan, apalagi saya bukan memang petak-petangan, saya bukan ini cuma kayaknya ini rekayasa nih dan bilang ini nih biangnya nih dan gitu kan. Itu udah dibawa tuh, saya tuh dibawa ke arah Pancoran. Saya bilang, polisi mana nih kan, kalau kayak model selatan, utara, itu kan pusat itu saya pasti rata kenal. Ya kan rata kenal karena teman-teman abang saya kan pada dimencar-mencar kan. Pancoran sampai Pasar Minggu, di polisi mana nih, Lenteng Agung sampai UP. Aduh, saya udah lu ngaku aja barang lu di mana biar enak kan, apa sebutan dia tuh apa bantu dia lah gitu kan. Kooperatif. Ya. Saya bilang saya udah kooperatif dan saya kooperatif, saya bukan kalau ada di rumah saya memang saya bareng tembak saya sekalian, saya bilang gitu kan. Kalau saya jadi bandar saya berarti udah ngancurin nama abang saya bilang gitu kan. Gitu saya dibawa sampai pas saya lihat jalan ada itu nama Polresnya kan, selamat datang. Waduh di Depok, saya bilang ini kan. Oh iya gue baru tahu kalau Budi rumahnya di Depok, saya bilang itu rumahnya Budi itu di Studio Alam. Oh, Depok. okay. Kan tahu saya pengakuan dia kan ke saya, dia tinggal di Selipi. Ternyata Selipi itu rumah istrinya di Selipi. Nah saya dibukain pintu sama polisi. Nah dari polisi yang luar itu pakaian preman juga, selamat datang jagoan Manggarai gitu kan. Saya keluar itu kondisi saya kan di borgol belakang itu kan, terus saya di panjang jalan, saya marah dong. Saya gimana, saya udah nggak bisa apa, masih dipukulin. Saya bilang, dan jangan bikin caranya dan kan komandan mau pukul kayak apa, saya juga diem aja. Oh lu jadi mau ngelawan gitu kan, bukan mau ngelawan dan kan saya udah nggak berdaya gitu kan, masih saya bilang gitu kan. Oh saya mau banyak ngomong, saya ditendangin, masih dari belakang saya ditendangin sampai saya nyusuk gitu kan. Masuklah saya ke ruang penyidik nih kan, yang penyidik di atas. Nah yang saya anehin kok saya doang yang dimasukin ke ruangan itu, si Budi enggak. Oke. Budi enggak. Di situ saya masih dengan yang sama, di mana barang lo taruh barang di mana, lo beli di mana, lo bisa enggak iniin bandarnya gitu kan. Saya bilang gak bisa lah, saya bilang gitu kan. Kalau bandar yang saya enggak sama sekali kagak tahu siapa bandarnya, tapi kalau hijau, nah saya dibawalah tuh ke bandar hijaunya tuh yang belinya si Budi itu beli. Nah tapi kan saya nggak mungkin saya nunjukin orang itu istilahnya ada-adaan saya kan. Saya bilang nggak ada orangnya, bener nggak ada itu yang nongkrong itu nggak ada. Saya bilang itu bukan nongkrong. Udah saya dibawa, saya dipukul di dalam itu, saya dipukulin Bang Ale. Saya tuh, aduh, ini kupingnya diajar mungkin biar budak kali ya, dipukulin. Saya pakai air mineral 1 liter, mau dipukulin terus mana. Saya bilang, dan komandan pukul saya sampai mati pun
nggak bakal keluar dari mulut saya, karena saya bukan bandar. Saya bilang saya hanya karyawan dan saya juga mau nikah. Sebenarnya saya mau nikah saja nih, lagi pusing mikirin kekurangan dana saya ini, kemana saya harus cari pinjaman. Saya bilang gitu kan, saya dipukulin, saya sambil mikir, aduh kemana keluarga gua, abang gua kok nggak datang gitu kan. Itu saya udah nggak tahan lah sama siksaan itu kan. Kurang lebih jam 11:30 abang saya datang. Abang saya, istrinya, sama calon istri saya ini datang kan. Sampai calon istri saja lihat saya langsung meluk, langsung nangis begitu kan. Kenapa sih nangis? Karena kondisi saya pakai sempak doang, Bang Le. Udah pakai sempak, udah ditelanjangin, saya udah telanjang, badan udah inilah, udah memar-memar lah. Itu abangnya yang polisi juga? Abang saya nanya, siapa yang mukulin lo nih? Saya tunjukin polisinya semua. Ini yang mukul, ini yang parah, ini yang mukul ini. Saya tunjukin yang parah itu malah mukulin yang datang ke kantor saya tuh, Bang, yang kurus itu. Yang giginya saya pikir dia cepu Polres, ternyata dia anggota oknum anggota polisi. Saya pikir dia kan temannya dia, teman main atau memang cepu juga. Ternyata bukan, memang dia oknum. Ya kan, dia yang parah, yang mukulin ini kan. Itu marah, masa udah ambil bajunya, pakai ya kan, pakai, enggak usah lu apa takut di sini kan, ada gua di sini, enggak usah takut kan. Saya pakai tuh baju kan, saya pakai. Udah makan belum lu? Belum gitu kan. Ya udah tunggu ya kan, beliin makan dulu di luar gitu kan. Gitu. Udah di situ saya udah mulai stop tuh. Di stop kan, itu abang lu kata dia gitu kan. Iya gitu, sama gitu kan. Nah yang saya keselin itu, penyidik saya itu teman abang saya saat pendidikan. Jadi saya kan, saya di mana dompet kan, dilihat KTP kan, dikeluarin semua isi dompet kan, uang dikeluarin semuanya. Ini siapa kan, ada foto abang saya kan, abang dan ya kan, abang kandung saya bilang gitu kan. Ini KTA-nya, iya KTA fotokopian mengalir. Jadi kalau misalkan kalau di jalan kena tilang, saya selalu nunjukin itu biar aman. Iya, biar aman ya. Iya gitu kan. Angkatan berapa nih? Saya sebutin. Nah dia bilang sama gue gitu. Dia bilang sama gue dong gitu kan. Nah udah tuh nggak lama setelah abang saya datang itu, ini anggota yang teman-teman saya ini lewat aja ngelengos, kayak nggak kenal sama abang saya, Bang Ali. Memang posisi itu abang saya kan memang pas lagi masih gondrong kan, masih dibuser kan, udah masih gondrong. Dia lewat, abang saya marah sih sambil teriak, mungkin nyindir ini temennya kali, yang sok nggak kenal. Teriak, masa teriak terus ngamuk itu. Abang saya mengancam sampai bilang, kita lihat aja kan, ketemu di luar, adu cepat aja, lu apa gue yang mati gitu. Biar kita sama gitu kan. Nah udah gitu abang saya mungkin ngadep ke Kanit, nego gimana saya nih, mungkin abang saya diceritain, gue udah kotor nih cara main ini. Abang saya bilang gitu kali, nggak bener nih cara main ini kan. Abang saya datang mungkin ngadep ke Kanitnya datang ke ruangan nyari saya, mana nyadin saya dan ceritain gimana, kita ceritain kan kronologisnya begini. Ya udah, mungkin nyuruh katimnya lepas aja kali gitu kan, lepas dari pagi. Sedang pokoknya ada lepasnya gitu, bukan di suara lepas. Akhirnya ada salah satu oknum bilang, dan tadi abangnya ngamuk-ngamuk dan sini dan ngancem dan gitu. Di situ nggak terima Kanitnya. Ya udah lanjut gitu, nggak usah dibantu, lanjut aja, udah lanjut gitu Bang Le. Tadi sebenarnya saya malam itu lepas mungkin. Lanjut gitu. Iya dan dia ngancem dan gitu kan. Gitu nggak lama tuh komandan sampai Kanitnya keluar. Gun abang saya masuk. Tadi Kanit kemari, saya bilang gitu kan. Tadi angkat kemari bilang tadinya mau dilepas, mau dilepas, cuma katanya ngamuk-ngamuk di luar. Habis gini gitu kata apa cerita lah. Habisnya nggak bisa bantu, tapi ada teman satu letting lagi, dia kan pura-pura nggak kenal gitu. Terus gimana, tolonglah gitu kan. Gitu udah tenang gitu. Pas sampai sana, saya keluar lagi, mungkin nego lagi sama Kanit kali. Mungkin Kanitnya
udah saklek, udah lebih memihak ke anak buahnya. Mungkin mentah kali omongan abang saya, mungkin mentah. Udah abang saya datang lagi bawa si Budi itu yang jebak saya itu, bawa gue ikhlasin adik gue dilanjut, tapi gue minta ini juga jeblosin juga gitu. Nah si Budi kelimpungan. Nah nggak tahu sih abang saya itu dapat budinya di mana sih, kagak tahu. Oh tiba-tiba datang ke ruangan saya, udah nenteng Budi aja. Budi udah ditenteng begitu aja bajunya. Budi mohon tuh sama tuh oknum-oknum yang itu kan, mungkin dia gimana mungkin gitu kali. Ya, saya udah nggak ada sini pokoknya. Ya udah resiko lah udah gitu. Lanjut juga lo gitu. Mungkin sama-sama nahan ego nih, polisi juga ego akhirnya ngejeblosin cepunya ya kan, karena ngeliat abang saya juga egonya juga ini juga kan, lebih baik gue ngorbanin adik gue ya kan. Nah tapi memang komandannya bilang gue bantu kamu, saya lepas kamu, bilang abang kamu suruh sujud di kaki saya. Abang saya nggak mau Bang Ali, disuruh sujud kakinya, tolong sampai saya mohon tolonglah Bapak sujud saya, ngaco aja gitu kan. Jadi sama inian kan, udah saya lanjut menjelang subuh saya diturunin ke dalam sel. Tuh di luar tuh di masjid tuh ada suara sholawatan kan, saya dimasukin, kata yang di dalam tuh Assalamualaikum yang kencang kurang keras, Assalamualaikum saya bilang itu kan, kurang kencang Assalamualaikum, sambil tuh polisi penjaga sambil buka gembok kan. Jadi ada 2 lapis gembok kan dibuka. Nah lepas yang kedua saya masuk, padahal masih ada polisi yang jaga. Saya masuk udah ditindiin, saya udah dinaikin sama tahanan gede, ternyata itu anggota BRIMOB yang masuk juga dengan kasus narkoba. Oh dia di tahanan juga. Iya, yang naik ke badan saya nih, saya gini tembak keluar gitu, tembak bilang dorot gitu. Saya disuruh ngomong gitu sama tuh BRIMOB yang naik di badan saya nih. Sambil naik saya nggak boleh posisi saya badan nempel di lantai, nggak boleh, kayak main kuda-kudaan kita sama anak. Iya udah naik di badan saya balik. Saya naik sampai masuk ke kamar, dimasukin langsung kamar mandi. Saya disuruh diri dengan kondisi disuruh begini sama tuh BRIMOB itu. Tapi tadi kan saya mau lawan jangan kayak gitu kan, tapi ngeliat orangnya gede banget kan gitu. Kan gede banget tuh kan, dengan badan itu kan saya digebugin. Nah ternyata dia itunya balik busernya sebutannya kalau di kamar tahanan itu. Ada kepala kamar, ada buser. Kalau kepala kamar itu bagian yang negosiasinya tanpa fisik. Nah ini buser yang ngepres duluan, dibikin kita down duluan. Mental kita dijatuhin dulu. Oh sorry saya potong. Berarti ini bukan langsung ke sel yang besarnya itu ya, masih bukan, sel di Polres ya. Polres. Oh iya. Saya digebugin, setelah puas digebugin, saya udah indah karena saya udah capek, di atas juga disiksa, di bawah juga saya disiksa. Udah lama datang tuh kepala kamarnya, nanya dari mana, tinggal di mana, apaan kasus lo gitu kan. Saya sebutin kasus gue ini gue itu saya SPK itu kan, si Budi itu iya SPK kan. SP itu tuh seperkara Pak. Seperkara. Beda kamar. Saya di Budi di kamar 2, saya di kamar 3. Ya di kamar 3 kan. Gitu. Kan gini, gua harus tahu peraturan kamar seperti ini. Gini. Lu mau enak atau enggak? Saya mau enak, saya bilang gitu kan. Ya kalau mau enak lo. Dia minta waktu itu 2,5 juta Bang Ali. Untuk dapat kamar itu. Enggak. Kita masuk kamar itu. Masuk kamar itu. Bilang itu kan, wah kalau situ saya nggak sanggup, saya bilang gitu. Kalau mungkin 1 nggak bisa 1 ya kan. Betul 1 mau tidur di pojokan sana gitu atau dia kan. Di tembok balik gitu kan. Kalau lo 2,5 juta lo di panggung. Jadi sistem panggung balik. Kamarnya gitu kan. Yaudah kalau 2 gimana, saya bilang gitu kan. Yaudah, kapan lo bisa mau ini? Besok atau 2 hari
lu jangan mencong ya gitu kata dia. Mencong habis, iya saya bilang, karena saya udah ada punya gambar, saya ada uang sama temen saya nih Bang Ali 1 juta, tapi gue nggak bisa ngasih cash langsung sekaligus ya kan. Nah udah gue minta handphone, saya bilang gitu kan, kasih tuh saya handphone, saya hubungin tuh calon istri saya kan, tolong hubungin teman saya sebut namanya Ucok ya, minta uang abang gitu kan, 1 juta, pokoknya ada 1 juta berapa, pokoknya kalau ini minta aja 1 juta aja gitu kan, nanti besok bawain ke sini buat bayar kamar ya gitu. Besok istri datang tuh bawa uang kamar, istri, abang saya, ibu saya datang sama abang saya ngadu tuh sama abang saya dipukulin sama Brimob itu kan. Abang saya mau masuk ke kamar aja Bang Ali, nggak dilarang, langsung ditarik sama petugas yang di depan. Wah itu kan, abang saya mungkin nyebutin apa ini dia saya juga anggota gitu kali, tapi bukan begitu caranya gitu kan. Iya ini adik saya digulung nih di kamar semalam katanya, kan nggak berhenti saya gitu kan. Tanya, kamu bener gulung gitu? Iya Pak gitu kan. Masa apa? Sama Ucok, nama oknumnya Ucok, oknum Brimobnya. Ya yaudah Pak, saya panggil tuh Ucok tuh dari kamar. Apa saya masuk ke ruang besuk, langsung mama saya di iniin kan. Saya ngomong apa tuh saya, pokoknya ini yang pertama kan gue terima nih sekarang, anggap aja ini perkenalan, tapi gue nggak mau lagi adik gue dicolek lagi. Iya bang gitu kan gitu. Akhirnya Ucok masuk tuh, saya bawain tuh uang. Apa saya nggak tahu kalau saya minta bawain uang satu ini kan. Nah, sama saya ngasih amplop, bahkan dia pesan sama petugas yang jaga, jangan ada ngasih duit ya gitu. Itu kan cuma formalitas malah. Oke. Kita nyampe ke kamar udah dicampurin uang besukan. Itu udah biasa itu. Oh gitu. Iya. Minta uang besukan dia, tapi lewat tahanan. Gitu. Itu saya besuk tuh pasti tuh kita harus store. Gitu. Kita harus orang rumah besuk harus ngasih. Gitu kan. Oh setiap kita misal saya mau besuk Bang Aden, berarti kita harus bawa uang juga gitu? Iya, karena kita diminta. Jadi kan kalau kita kan dibuka kamar Bang, kalau nggak buka di kamar dia nyesek, satu kamar cuma seukuran ini, lebih gedean ini Bang Ali, diisi 40 orang 50 orang, gimana ceritanya ya kan, badan manusia panas. 40 orang? Iya, satu kamar itu begitu doang. Nah makanya dibuka kamar kita bayar tuh Bang Ali. Sama piket pagi bayar, sama piket malam kita bayar gitu. Kalau kita di kerangkeng nggak bisa. Nah kita dibuka itu kita biar bisa main ke aula itu tempat kita sholat, tempat kita rebah-rebahan gitu, tempat kita bikin pengajian kalau setiap malam Jumat di situ gitu. Kalau kita nggak bayar kita dikunci di kamar dengan kondisi orang puluhan orang begitu Bang Ali. Pernah kejadian pas sidak Bang Ali, mungkin jadi ada oknum Brimob ini, bukan yang ini Bang Ali, ada lagi Brimob masuk, oknum Brimob masuk. Nah ternyata dia nih besok minta dibawain bahan sabu Bang Ali. Ya kan, bahan sabu ditaruh di dalam nasi, dia minta bawain nasi padang. Nah pada market tuh Bang Ali tuh di kamar, mungkin kedengeran dari samping kan banyak celah-celah itu tuh. Ternyata kantin itu entah ruangan entah itu kantin, saya pokoknya rame dah kalau tiap saya lagi di kamar tuh suara orang ngobrol tuh di luar. Mungkin ternyata ada mata ngintip dari ruangan itu, mungkin dia ngeliat tuh pada ini kan, langsung digerebek kamar itu Bang kan, nggak ketemu bahan tapi ketemu alatnya aja. Alatnya ketemu kan, udah dihukum sama Kapolres, kita nggak dikasih keluar. Di kamar tuh kita seharian sesak itu napasnya gitu, saya dipukulin. Nah setelah itu saya diterbangin tuh 3 bulan malah paling lama, hampir 4 bulan saya baru diterbangin ke kapal besar. Diterbangin ke lapas. Oh oke. Ya, lapas besar ya itu saya paling lama tuh, yang lain mungkin sebulan 2 bulan, saya paling lama gitu, karena di tahanan Polres itu. Iya, karena masih tetap ibu nih kepengen saya tetap keluar, karena malu kan calon istri kan semua udah pada ke Jakarta, kan istri kan orang seberang, orang Sumatera kan, orang Medan kan, gimana alasannya nih kan,
kalau sampai gagal begini kan, apa nikah sampai gagal begini, udah tuh saya diterbangin, diiringin sama ibu saya tuh, ibu saya calon istri saya ngiringin juga tuh pakai apa nyusul kan, sampai di, jadi nggak langsung ke lapas, malah langsung ke kejaksaan dulu nemuin ini apa sih namanya, jaksa yang iniin kita. Yang melindungi gitu ya. Yang buat ini, yang buat dampingin kita di jaksa, ke ruangan jaksa, langsung udah nggak pakai apa namanya, udah langsung nanya mau dibantu nggak, gitu Bang Ali, mau dibantu nggak. Kalau itu saya nggak tahu Bu, gitu kan, itu urusan keluarga gitu. Ternyata ibu saya nih udah pakai pengacara Bang Ali, pakai pengacara. Jadi ini pengacara bapaknya teman kecil bapak saya. Oke. Teman saya nih, namanya namanya si D ini kan. Lama besoknya dia datang nih ke saya kan, udah tenang aja, ini rekayasa kok gitu kan, sidang rekayasa, pokoknya lu pasti bebas gitu katanya gitu nih Bang Ali. Bener nih Om, bener, udah tenang aja, udah santai aja sidang, nggak usah ini apa tegang atau gimana. Udah lama sidang pertama masih sama si Budi nih. Nah saya jawabnya masih dulu kan juga enggak yang kayak gimana, saya pikir ini rekayasa, karena saya udah dapat doktrin dari pengacara saya ini rekayasa. Jadi saya sampai dimarahin sama hakim kan, saya dimarahin, saya sempat kaget juga, dibentak-bentak sama hakim, ini bukan main-main kamu gitu kan, ya hakim gitu kan. Padahal saya bukan bercanda atau gimana, saya bawa rileks aja malah, karena saya pikir ini cuma sederhana apa, cuma sandiwara aja gitu. Ternyata yang jasa saya ini pengacara saya ini bermain juga Bang Ali. Jadi uangnya nih nggak dikasih ke jaksa, jadi saya tuh digantung. Jasa saya dipanggil dari ruangan yang kerangking jasa, saya kesuruh ke ruangan dia, dibawa, ini gimana nih pengacara kamu nih kan, uangnya belum nyampe gitu kan, gini-gini. Oh saya nggak tahu Bu, saya bilang gitu kan, saya emang nggak tahu menahu, saya kan di dalam, saya bilang gitu kan. Iya saya hubungin kok begini jawabannya ini nanti macam gitu Bang Ali. Kalau begini kesian kamunya, ini kamu tinggi loh gitu, ini golongan 1 loh gitu. Saya bilang gitu kan, ini ganja golongan 1, kamu tinggi, kamu gitu, kamu nggak kesian sama kamu, masa depan kamu. Iya Bu, itu masa gimana, saya kan di dalam Bu itu kan. Ternyata uangnya nggak dikasih Bang Ali. Itu sampai tiba-tiba saya dapat kabar polisi yang nangkep saya ini ditangkap lagi sama teman abang saya, dijebak lagi Bang Ali. Jadi main jebak-jebakan. Yang nangkep saya semua itu dijebak sama abang saya, termasuk yang mukulin saya, yang datang ke kantor saya, yang giginya tonggos itu juga tangkap juga dia, malah pertama yang ditangkap. Nah dia ngembet, nggak kuat ngembet lah ke temannya, sampai ke katimnya ini ngembet. Gitu, dijebak pakai perempuan gitu. Jadi mungkin si oknum ini bermain, barang yang ditangkap ini dijual lagi Bang Ali. Gitu, dijual lagi sama dia nih. Nah dipancing lah sama teman abang saya ini yang dinas di Polda Metro kan. Nah setelah itu saya dapat kabar nih, yang nangkep lo semua udah gua tangkep gitu. Kok tenang aja lo gitu kan. Terus bebas dong, saya bilang gitu Bang Ali kan. Bebas, orang yang ditangkapnya juga ini, karena saya nanya sama teman-teman anggota polisi yang bermasalah di lapas juga seperti itu Bang. Bebas loh gitu. Ada yang pangkatnya AKP Bang Ali, sama kasusnya narkoba juga ya kan, bebas loh gitu kan. Apa mau diinin, orang yang nangkap lo juga ditangkap gitu. Nggak tahu kagak. Nggak tuh malah terus sampai keluar gitu udah tuh. Nah berarti memang di dalam itu uang semua yang bermainnya, nggak hanya sama napinya dan oknum-oknum juga, semuanya bermain di situ. Iya, jadi nah setelah ini Brimob ini mau dioper ke lapas Malik. Nah besok dia mau dioper nih, saya dipanggil tuh sama Brimob, mau dijadiin kepala kamar. Malik, terus saya di tes mental dulu Bang Ali, saya dipukulin, dipanggil tuh semua, disuruh kumpulin anak-anak kamar.
sekarang dia nih kepala kamarnya gitu kata Bang Ali. Kata nih Brimob, karena gue besok mau terbang gitu. Bang yang saya bang udah lo pegang di kamar, gue ntar tinggal kontak lo aja kalau gue udah di sana gitu kan, lo apa siapin aja kalau pas gue minta gitu kata dia. Nah, udah tuh bener Male. Nah, selang saya megang kamar itu masuk Male Engkongko Cina Male, dia tinggal di daerah sini. Kayak dong. Bandar bandar sih bandar Male itu orangnya mungkin entah besok entah lusa baru diturunin Malik. Itu polisi udah datang Malik, oknum udah datang, udah dipanggil kita semua. Ada jelas gini-gini, lu berani berapa gitu Bang Malik. Oke. Gitu. Misalkan nih kamar ini saya berani satu dan berani saya berani waktu itu berani dua. Nah, dua tuh, jadi itu orang udah saya beli. Jadi walaupun orangnya masih di atas, udah milik saya nanti kalau nanti dia turun gitu Bang. Gitu kan. Itu udah kayak kita jual manusia Bang. Kan? Udah ditek-tekin ya. Iya, padahal duit juga belum ada. Saya udah berani saya bilang. Jadi kayak kita lagi lelang Bang Le. Iya. Lelang kan harga yang tertinggi kan. Nah itu saya yang tertinggi. Ya udah ntar masuk ke kamar lo. Gitu. Tentang bener Bang Le. 3 hari baru masuk itu orang tuh oknum anggotanya udah dari kemana-mana udah datang ke situ. Saya bilang tuh datang. Nah, mungkin dia paham karena dia mungkin udah sering keluar jadi paham. Udah kan. Gue tahu. Gue minta nomor rekening aja katanya gitu. Akhirnya dia kirimin tuh Bang Ali, lumayan gede Bang, kali dikirimin hampir 8 juta Bang Ali. Tapi gue minta 8 juta gue kasih lagi. Pokoknya gue minta pagi gue bangun udah ada sarapan, siang gue ini udah ada makan siang gitu. Mungkin udah ngasih deh tuh dia. Pokoknya dia udah mau terima beres sampai dia dioper lah gitu kan. Udah tuh dikirimin, saya kirimin lewat rekening ini tahanan perempuan Mali. Jadi pertama perempuan, laki ada 3 kamar, perempuan 1. Nah ini perempuan juga sama kasusnya bandar besarnya Mali. Saya bilang karena saya udah deket Kak, bisa ini Kak usahain nomor rekening Kak. Oh bisa gitu kan, ada mau transfer nih Kak gitu kan. Ya udah gitu kan, minta rekening itu dikirimin. Kalau saya ke orang rumah mungkin nggak bakal terima karena kan ibu saya kan nyuruh kan pokoknya udah bener-bener ya kan, anggap aja ini sekolah ya kan, biar keluar jadi lebih baik lagi gitu kan. Nah setelah itu uang udah dapet, datang ke polisi kan, gimana udah cair belum, udah saya kasih tuh kan, dan gitu kan saya kasih sesuai kesepakatan. Nah saya kasih, nah saya panggil tuh KM, saya kasih tuh KM tuh saya KM itu apa? kepala kamar. Oh. Saya panggil, saya kasih uang karena kan saya baru dapat rezeki nomplok ya kan, saya kasihin. Udah tuh saya kasihin tuh kan. Nah terus saya telepon calon istri nih, besok tolong beli borong sate yang dekat rumah. Saya pengen makan sate tuh kali. Pokoknya sebelum ada yang beli borong aja gitu kan. Nanti uangnya dibayar dari mana uangnya gitu. Udah aku ada gitu kan, aku sekarang udah megang kebakalan dipercaya. Apakah kamu meres orang gitu emang gimana begini tradisinya. Saya begitu kan, kalau nggak begini kamu mau setiap hari orang rumah datang ngasih uang terus kan aku yang ngasih uang keluar. Saya bilang gitu kan. Gitu kan, tapi ini bukan dengan cara paksaan mau ngasih silakan, enggak, ya udah tinggal tergantung apa yang besar saya pendamping saya yang lobby saya bagian terima uangnya aja gitu Bang. Datang tuh malam tuh isi saya tuh datang bawa sate, saya arahin di pos depan kasih sebungkus, sampai yang penjagaan kasih sampai ke sini kasih gitu kan, yang di depan kasih sebungkus, kasih tuh saya sampai bebas, sampai malam pun saya dibolehin besuk. Ya, kan sekarang saya kan kepala kamar Bang. Gue tuh saya tuh uang yang saya mau dapat, saya kasihin, kaget istri saya, calon istri saya nih banyak banget gitu kan. Ya udah nih pegang aja buat nanti di kapal besar, saya bilang gitu kan.
buat bakal di kapal besar kan, di kapal besar lebih ini lagi itu kan. Saya bilang itu kan udah tuh. Jadi tadinya ibu saya yang datang besok saya tuh ngasih duit, sekarang saya yang ngasih uang gitu Male. Kan buat bawa ponak-ponakan kan ponakan saya kan lumayan banyak Male, karena keluarga besar kan, jadi saya kasih. Bisa saya sampai nangis di situ Bang Ale kan. Dan karena kaget gitu ngerasa malah ngasihin duit gitu kan. Justru kok malah enak di penjara ya. Gitu kan enggak juga Bang. Enggak juga. Oke. Nah, gitu kan, ini mau dari mana kata ibu itu? Dari mana? Ini ibu pegang ibu kan. Dari mana? Dari Tanbar Bu, kan sama seperti Aden juga. Waktu masuk-masuk juga dimintain uang gitu kan. Nah, karena Aden kepala kamar, jadi Aden pelakuin Tanbar seperti ini lagi gitu kan. Gitu. Tapi enggak ini kan, enggak ada masalah kan, enggak ada masalah. Ini mah emang udah ininya, saya bilang gitu kan. Jadi enggak ada jalannya, udah takdirnya. Maksudnya takut nanti bermasalah lagi gitu kan, karena maras orang lagi itu. Enggak Ibu, udah ini memang udah ada pos-posnya, udah ada, jadi nggak mungkin kita diapa-apain. Ya kan, memang udah seperti itu tradisinya gitu kan. Pokoknya ibu udah, ibu tenang aja gitu kan. Pokoknya ibu kemari ada ngasih uang gitu, saya bilang gitu kan. Saya bilang gitu dulu, saya ini ibu saya mau ngasih ke penjaga itu kan. Oh enggak Bu, enggak usah Bu, dia emang enggak dimintain uang gitu. Bilang gitu kan. Bisa kaget, biasa ngasih gitu kan. Enggak Bu, enggak. Dan dia udah jadi kepala kamar gitu waktu kan. Udah bisa pulang tuh Male, udah saya dioper, saya sidang pertama sama si Budi. Nah saya tetap kekeh dengan pendirian saya, kronologis saya ini kan, tapi pihak hakim tetap dengan BAP. Salahnya saya ini, saya udah saya tanda tanganin, padahal nggak lama saya tanda tangan abang saya datang. Pokoknya apapun yang petugas yang datang ke lu minta tanda tangan, jangan lu mau tanda tangan, lu tolak. Ya udah terlanjur, udah tanda tangan, gimana sih ya, bisa telat ngomongnya gitu kan. Coba ngomong dari malam atau gimana kan, ngabarin udah tangan, udah tadi pagi-pagi udah jam 6 udah dipanggil Mali buat nota alasan dia mau apel ke Monas. Oknumnya suruh tanda tangan. Pokoknya ini bilangnya sih buat ngebantu saya Bang Ali. Saya nggak sempet baca Bang Ali itu apa isinya, saya tanda tangan aja gitu kan. Karena nih si yang dari oknum ini dia doang yang baik Bang Ali. Oke. Sampai di lapas pun dia baik banget Bang Ali. Sering ngirimin makanan ke saya kan. Titipannya dari si Anu gitu. Dari ini dia doang nih yang paling yang deket. Jadi saya percaya sama dia kan sampai di lapas. Nah setelah itu dengar kabar yang nangkep saya ini ditangkap kan. Wah saya udah mulai tenang kan. Nah lama kabar lagi dia mau dikirim Bang Ali. Mau dikirim, kebetulan kirimnya ke lapas. Ke kayak tempat yang saya tinggal itu kan. Nah, sore itu menjelang maghrib tuh sipir ramai pada datang ke blok kan. Ngabarin nih tim yang nangkep lo semua kan bentar lagi nyampe gitu kan. Lo gue bolehin buat nyiksa ya kan. Nanti ini mereka gue arak, lo boleh nimpukin pakai apapun tapi jangan pakai benda-benda tajam, nggak boleh mukul. Iya Pak gitu kan. Ya Pak, udah bener. Lama udah lewat malah setim anak saya itu. Dari mulai katimnya, dari katim sampai ke anak buahnya itu yang kejadian nangkap saya itu ada semua. Ada semua diarak tuh kan, diarak sambil nenteng gembolannya dia tuh kan. Gembolan dia pakai kantong kan, kita harus pakai kantong itu kresek. Baju kita sama kita dikirim, pas kita dikirim kita pakai kantong kresek doang Mal. Oh nggak boleh pakai koper gitu? Nggak boleh. Kayak mau piknik. ya saya tahu, saya nggak tahu, baru kali ini saya baru tahu sekarang ini. Iya. Oh pakai kantong kresek. Kalau udah kayak musafir. Oh. Pakai sarung gitu boleh kalau dibuntel pakai sarung nggak gitu? Boleh Malik. Harus pakai plastik. Kan kalau masih di kantor polisi itu kita nggak boleh pakai celana panjang. Celana panjang nggak boleh Malik, takut buat macem-macem. Harus pendek semua. Nah semua ini baju harus pakai oblong gunting gitu kan. Nggak boleh.
Celana pakai hot pants. pakai celana kolor. Oh, celana kolor. Nah, kalau terus karet itu juga copot, tali ada tuh kalau celana kolor suka ada buat ngencengin pinggang kan. Di lapisnya itu dicabut dulu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh, sikat gigi patahin dulu. Sikat gigi. Jadi Maksudnya dipatahin dulu? gagangnya jadi kita megang begitu, nggak boleh. Nanti dibuat senjata. Oh, buat senjata. Iya. Buat senjata. Berarti sikat gigi di penjara itu semua kayak gitu? Kalau udah di sel lapas, aman ya. Aman. Udah seperti di luar, kita boleh bergaya, boleh pakai sepatu. Oh, gitu. Bergaya buat apa? Nggak tahu. Kadang maka saya suka ketawa kalau malam minggu nih pada rapi. Kalau saya tanya, lu mau kemana? Gue mau ke bioskop. Kalau mah kagak ke depan situ. Cuma buat ngilangin ini doang kali ya. Ya kan? Bener-bener. buat di situ-situ doang. Iya. Tapi rapi mau nyantrik bener-bener keren. Gitu. Gue mau kondangan dulu ya gitu. Jadi kayak orang dibuat bahan itu kan. Kalau saya sih nggak sama sekali, udah begitu ya udah. Mau ngapain udah cuma tembok doang. Iya. Tembok lagi. Gitu apa kita mau ngeliat, bisa ngeliat perempuan ini kagak pernah. Cuma sawah, kebun gitu doang, pohon itu doang. Oke. Nih selanjutnya sama si calon istri ini lanjut nikah atau gimana nih kelanjutannya? Nikah, sampai nikah sekarang. Jadi sidang pertama. Nah, terus saya nggak sidang, tapi saya tetap berangkat. Cuma jalan, cuma pergi ke Kita dari agak di awal dulu nih. Berarti kan waktu itu kan udah menyiapkan undangan pun udah disebar kan sebagian. Nah, ini berarti dibatalkan dulu. Ya, dibatalkan, saya kan lagi di dibatalkan pernikahannya. Jadi pihak keluarga tetap ke pihak perias, ke gedung, minta gimana caranya uang balik lagi. Nggak usah full deh. Yang penting ada separohnya gitu kan, karena dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi orang tua tuh semua per-peran aja ke pihak yang udah. Jadi memang istri maunya tuh mau beres aja, jadi langsung aja selesai, nggak ada istilah DP nanti selesai bikin pusing gitu. Selesaiin aja semuanya udah. Jadi kita nggak pusing. Jadi nanti dapatnya uang di kotak itu berapa udah, kita udah nggak pusing lagi. Ya kan gitu. Jadi udah selesai semua Bang Ali. Udah tinggal duduk manis di pelaminan doang saya kan. Saya sidang lama, saya diponis 5 tahun malah, 5 tahun 3 bulan. Nah, saya diponis, saya diponis itu udah nggak sama si Budi udah nggak pernah ikut karena udah sakit malah. Jadi sidang pertama doang tuh sama si Budi almarhum ini. Jadi saya sidang sendiri. Nah, saya diponis, setelah saya diponis 5 tahun, ada isi saya bisa ngomong situ, udah kamu selesai, kayaknya aku lama nih, bakal lama, kamu gitu kan, 5 tahun, gak mungkin kamu nunggu aku sampai 5 tahun, ya kan, kesian kamunya, udah kan gitu kan. Nah mungkin dia ngomong kompromi sama ibunya bilang tungguin, gitu, bagaimanapun cara tungguin, gitu. Ibu kok kuat, ditinggal sama ayah kamu berpuluh-puluh tahun, masa kamu cuma 5 tahun aja nggak kuat itu. Jadi pas besok saya hubungin istri saya, kan belum ada, masih teleponan doang Mali. Istri saya, enggak, aku tetap nungguin kamu, mama yang nyuruh aku harus kuat, kamu. Pokoknya aku setiap hari Bang Ali ke besok saya kan lumayan jauh Bang Ali, Cibinong Manggarai Bang Ali. Tiap hari besok? Iya, pulang ngajar langsung besok saya. Berarti tiap hari juga dia ngasih uang? Ngasih uang sekedarnya. Saya bilang daripada benih kan mendingan ditransfer Bang Ali. Kalau gini kan uang habis aja. Kita baru nyampe kamar paling sisanya berapa Bang Ali? Ini kan kita di kunjungan besok kan bayar, ya kan? Ngelewatin pos Karupam bayar, ya kan? Belum sama tamping besukan yang manggil kita ke kamar, kita bayar. Kalau cuma bawa uang 100.000 buat apa? Saya mendingan ditransfer. Kamu kirim ke petugas 100.000, cuma dipotong 10.000, aku terima 90.000, masih lumayan. Daripada didateng ngasih uang 100.000 sampai kamar cuma sisa berapa? Belum petugas yang di blok itu Malik. Gaul ya, kalau kakak di besok itu harus ngasih Bang.
Oke. Nah, ini kalau si Budi dia kan awal sidang bareng ya? Bareng. Bareng. Nah, Bareng. selanjutnya dia meninggal itu karena apa? Sakit Mang Ali. Mungkin kan di kantor kepolisian dia dipukul terus Mang Ali. Disisa. Karena kan saya cerita kalau yang jebak Budi. Nah, berarti Budi dianggapnya cepu. Nah, cepu kalau udah masuk balik udah parah. Nggak ada waktu istirahat nih buat dia napas, malah disiksa udah kalau cepu. Itu meninggalnya setelah keluar dari penjara apa? Masih di penjara Mali. Oh, masih di penjara. Belum baru sidang pertama, baru naik sidang pertama doang. Oke. Baru dakwaan doang, baru baca BAP yang dari polisi itu doang. Setelah itu udah dia sakit sampai disemutin Mali. Nggak berasa udah semutin kayak jadi dibilang mati tapi masih ada nyawanya. Sampai dibilang hidup kan, dibilang hidup tapi kadang mati karena apa? Orang semut di badannya dia kagak berasa. Jadi begitu aja ngeringkuk aja gitu di pojokan kamar, di kamarnya nggak matang kamarnya udah saya bodoh, nggak gua aja ngurusin diri gua aja pusing. Jangan apa masih ngurusin lo. Terus kalau di lapasan balik, kalau belum parah tuh kita nggak bakal di ini Mali. Nggak bakal dibawa ke rumah sakit ya? Saya pernah berobat itu. Penyakit di dalam itu sebutannya penyakit kayak kalau kita kayak apa sih bintik-bintik yang di kayak jerawat. Herpes. Nah kalau di sini kalau di luar herpes kan, kalau di dalam apa namanya susah lupa. Terus banyak tuh. Saya ke klinik ditolak, belum parah nanti aja nunggu parah gitu. Nunggu parah gitu lah. Nunggu parah saya bilang. Ya kan kita mencegah harusnya kan. Karena di situ kan pengap, kan kurang ventilasi segala macam. Jadi dan penyakit kulit juga semua pasti kena penyakit kulit semua ya rata-rata. Kalau kita ya kurang diurus, ya apa istilahnya masuk ganteng ini keluar jelek Mali. Gitu kayak teman saya nih ganteng Mali, anak kampus UP Mali, ganteng banget, hancur. Pulang-pulang sampai jelek. Hancur. Sampai kepalanya pada korengan, kepalanya jadi kayak orang stres begitu jadinya, korengan panjang lebar itu. Nah setelah saya disidang, saya vonis, nah saya selamat mengalir sampai setahun Bang Ali, belum jatuh vonis, belum divonis berapa hukuman saya. Saya karena kan yang nangkap saya masih di Tahanan Polda, belum dikirim. Nah setelah dikirim, nah saya langsung ekspres tuh. Dia nyampe, dia habis dihukum di lapasan sama anak dihukum kan, habis kita hukum seharian kita dikasih izin sama Kalapas buat boleh menghukum dia Bang Le. Kita timpukin kayak masuk kita timpukin, tapi kondisi sel kamar digembok. Kita timpukin tuh dia sampai dia mohon minta maaf, ada yang bilang gara-gara lo bini gue minta cerai segala macam gitu Bang Le. Gitu kan dikasih izin sama Kalapas. Kita boleh nyiksa dia, tapi nggak boleh pakai batu. Gitu, apapun kita boleh timpukin, kita timpuk. Nah besoknya kita dikumpulin. Siapa yang masih dendam sama ini gitu kan? Mau pada truk semua gitu kan? Siapa yang masih dendam sampai 3 kali dendam? Yang masih dendam geser ke kanan. Yang sudah memaafkan geser ke kiri. Enggak ada mau ke kanan malah takut digebugin lagi nanti malah. Ya udah gimana, terima mau maafin mereka gitu kan, bakal di sini bergabung sama kalian, terima Pak gitu kan, tapi ada syarat Pak gitu kan. Apa syaratnya gitu kan, jangan yang berat-berat gitu kan. Kita semua minta dangdutan Pak gitu kan. Dangdutan? Iya, minta diadain dangdutan di dalam lapas. Nah udah tuh akhirnya Kalapas ngomong kan ke yang oknum semua ini, kan udah berjajar tuh Mali. Kita ngomong satu-satu kan, minta maafnya dia deh, maaf dia, kesalahannya dia karena pernah nangkep kita semua kan. Jadi sama teman udah gitu dia aja nyanggupin, tapi anak-anak minta 3. Tadinya Kalapas nggak mau, pas mungkin 3 kan biayanya gede juga, panggung gede gitu kan. Akhirnya ternyata ini oknum semua nyanggupin selang berapa hari langsung dibikin dangdut. Lengkap sama biduannya juga. Dari luar semuanya biduannya itu di dangdut. Nah terus saya sidang
sidang ponis saya itu jam 8 saya udah berangkat malam. Biasanya kan kalau berangkat sidang kan jam 10. Oke. Sebentar, jangan ke sana dulu Bang. Saya masih penasaran ada dangdutan. Berarti ini pada nyawer semua? Nyawer. Nyawer. Kayak di bener kayak di luar. Jadi di lapas itu uang tetap. Iya, tetap ngalir. Ngalir. Dan itu apa namanya, biduan-biduannya itu hot gitu Bang? Iya, pakai seperti di luar. Seperti di luar, benar-benar seperti kayak kita lagi ada di alam bebas aja. Iya. Berarti kayak nyawer dimasukin ke belahan dadanya gitu iya, bisa? Dan naik ke panggung joget gitu iya. Pokoknya yang penting satu, petugas lapas minta jangan rusuh. Oh, oke. Rusuh udah kena akibatnya gitu. Pokoknya mau gimana pun jangan rusuh gitu aja. Berarti mendadak seger semua ya ngelihatnya. Selama ini kan yang dilihat mungkin cowok-cowok semua gitu kan. Giliran ada biduan langsung seger gitu. Iya, apalagi 3 kali berturut-turut kan. Oh, 3 hari berturut-turut. Selang seminggu diadain lagi. Jadi anak nggak minta lama-lama, takut kan mereka nanti keburu dioper. Oh gitu. Jadi udah deal ini yang kesepakatan. Mereka nyanggupin udah. Jadi nonton dangdut gratis. bisa ngeliat perempuan seksi yang saya udah setahun lebih Bang Li. Kagak ngeliat, cuma ngeliat wajah saya kalau besok doang. Iya. Ya kan di dalam udah nggak sama sekali. Nah setelah itu saya sidang, saya vonis, saya diketok vonis itu 4 tahun 1 bulan Bang Li. Berapa? 4 tahun 1 bulan. 4 tahun 1 bulan. Saya menjalani vonis, ya kan, sampai setelah udah mendekati udah setengah tahun mau bebas, saya dioper ke lapas yang di samping, yang lapas yang sudah mau bebas. Itu udah sama sekali kita udah nggak boleh ada komunikasi karena akibatnya bisa angus. Oke. Kepengurusan kita ini kalau sampai ketahuan kita megang handphone atau kita berkelahi apapun jenisnya, pokoknya kita maling, nyolong apa kayak nyolong sikat gigi, nyolong apa, ketahuan angus itu dibatalin. Kita udah lanjut sampai sesuai kita yang divonis. Oke, berarti ini dapat remisinya berapa tahun? Berapa bulan? Pokoknya Sepertiganya berarti 3 tahun. Saya kan harusnya keluar itu 2012 akhir. Nah karena dulu kan musim hujan banjir kan, karena jadi akses buat ke Bapas itu nggak bisa terkendala karena banyak jalanan yang rusak. Akhirnya saya jadi mundur, jadi saya keluar itu Januari di 2013. Saya keluar. Nah saya keluar itu yang nangkep saya itu masih pada di dalam. Udah masih ngejalanin hukuman. Yang saya tahu kalau yang Kaltimnya itu kena 5 tahun. Kena 5 tahun. 5 tahun. Oke. Kita tinggalkan mereka, biarlah mereka menikmati hidupnya deh ya. Itu udah mendapatkan hukuman yang setimpal lah kalau saya lihat. Berarti mereka juga sanksi pecat udah pasti ya kalau kayak gitu ya. Pasti. Ya kasihan. Sayang gitu, udah lama, mungkin udah uang udah habis banyak buat masuk ke situ, akhirnya di muntah juga akhirnya. Penjara juga. Nah selanjutnya Bang, ini kan 2013 ya. 2013 keluar, lanjut selanjutnya langsung menikah atau gimana? Enggak, Bang, kan saya belum punya kerjaan. Saya jadi ditempatin dulu di rumah di daerah Depok untuk nyegerin, karena saya kan habis banget ban saya, Bang. Jadi buat nyegerin, jadi biar nanti main ke rumah yang lama ini kondisi udah seger. Nah selang udah sebulan saya di Depok, saya main ke kantor saya yang kemarin itu. Saya main, ternyata HRD saya nih punya adik kerja di daerah Kebayoran Lama. Nah, akhirnya saya dikasih kerjaan di sana, di tempat adiknya yang kantor, karena dia memang dia tahu kalau saya kan memang nggak salah Bang Ali. Jadi saya masih dipercaya, saya kerja di tempat adiknya dia nih
kebetulan adanya dia itu di situ akunting Malik. Akunting, jadi dia mungkin minta ini ada pekerjaan. Saya kerja saya baru nikah di bulan Oktober di 2013. 2013. Iya, saya jadi hampir setahun lah iya, ya. 1 bulan saya di luar, langsung saya dapat kerjaan. Nah, saya Oktober saya langsung nikah. Langsung saya nikah ekspres itu ya, karena kan kasihan ini kan. Jadi nikah ala kadarnya aja, yang penting buat nyusahin kan. Jadi mertua saya ini bilang ke saudara-saudaranya nih, kalau saya nih dioper tiba-tiba gitu Mali buat ngilangin, jadi ditutupin sama mertua saya, alhamdulillah. Nah, tadinya om-omnya dia marah, mau apa sih, mau ngelabrak, enggak, mau ke rumah saya. Oke. Ini gimana ceritanya nih? Ya kan bisa nikah dulu baru dioper gitu kan, maksudnya dioper dinas luar. Ya kan, kenapa mesti harus malah pernikahan yang diiniin gitu. Cuma ditantang sama mertua saya. Jadi alasan mertua saya itu, saya tiba-tiba langsung disuruh sama kantor suruh keluar kota. Oh, ditutupin. Gitu, ditutupin. Iya, jadi yang tahu saya di dalam itu cuma mertua saya. Keluarga besarnya tuh enggak. Tulang-tulangnya semuanya enggak. Oke. Enggak yang tahu. Masya Allah ya, baik banget ya mertuanya. Dan salut juga buat kesetiaan istrinya. 5 tahun menunggu. Materinya juga Luar biasa. Itu harus dipertahankan sih Bang ya. Jangan ya kayak menyakiti. Aduh, jangan sampai lah Bang kalau ke situ ya. Mudah-mudahan enggak sih ya Bang Aden, orang yang baik juga ya, baik sama keluarga yang pasti ya. Saya kalau buat itu aja mikir perjuangan dia ke saya seperti apa Bang. Enggak ada orang seperti dia Bang. Yang ada malah ditinggalin kita. Iya. Mau ngapain lagi kan? Iya benar. Kan, apalagi statusnya dia guru. Ya kan? Sampai teman-temannya juga, teman-teman di sekolah juga sampai pernah pisah batang gitu kan. Itu ininya dia sendiri, omongan dia ke temannya seperti apa, saya alasannya dia ngebohongin teman-temannya. Kenapa lu bisa gagal kan, lu udah tahu orang lu nikah bulan sekian, tanggal sekian. Gitu. Berarti sekarang udah dikaruniai anak Bang ya? Sudah, yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 2 SD. Berapa? Yang pertama berapa? Kelas 4 SD. Yang nomor 2 cowok kelas 2 SD. Oh, alhamdulillah Bang ya. Jadi menikah Oktober udah langsung hamil Bang, alhamdulillah. Nggak pakai nunggu lama lagi. Langsung cerot keluar gitu Bang ya. Sebulan langsung bilang aku isi kayaknya nih gitu. Oke ya, pengalaman gimana pun juga kita nggak ada yang tahu Bang ya. Hari ini kita makan enak, tahu-tahu besok di penjara. Iya, betul, atau hari ini kita bisa ketawa kayak gini, besok udah dipanggil, kita nggak ada yang tahu semua Bang ya. Yang penting semua. Iya. Takdir nggak ada yang tahu. Takdir nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan ya ini jadi pelajaran buat kita semua harus Bang, itu ya. Dan dalam memilih teman gitu, itu harus loh, sebenarnya sangat penting kalau kita dalam memilih teman. Walaupun dia dekat sama kita, kita harus ya, ada jarak dikit lah Malik. Belum tentu dia baik kayak kita. Kayak teman saya ini baiknya kayak apa sama saya Malik. Ya kan? Tapi nggak taunya kan hanya cuma kepengen dapat uang 2 juta aja, teman dikorbanin. Oke, Bang Aden, terima kasih buat waktu dan kisah yang sangat menariknya ini. Saya doakan selalu semoga Bang Aden ya diberikan kebahagiaan lahir dan batin bersama istri, keluarga dan anak-anaknya ya. Amin. Oke, JPker, setelah tadi obrolan saya bareng Bang Aden, sang mantan napi. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin menceritakan langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 476 683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.